Dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, kembali lagi dengan saya Azratul Khalilah dan saya Giananda Putri. Baiklah, pada kesempatan podcast kali ini kami akan membahas buku yang berjudul Bilal bin Rabah, Muazin Rasulullah. Sekarang kami kedatangan dengan tamu yang spesial. Halo, perkenalkan nama saya Kanza Kairia, bisa dipanggil Kanza, berasal dari Tanah Datar. Hai Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Jeremy Atas Bitanoa, bisa dipanggil JJ, saya berasal dari Tanah Datar. Nah, kemarin tuh ya sekarang ini lebih spesial karena kemarin tuh kita cuma 4 mata nggak sih, Zah? Iya, dan sekarang kami bakal podcast dengan 8 mata. Ya, Alias 4 orang. Nah, sekarang nih karena ini mau masuk langsung atau gimana nih? Kita cerita pengalaman dulu nggak sih Kak, biar tambah seru Kak. Pengalaman? Apa tuh? Duh, pengalaman aku banyaknya aib semua. Tapi katanya nih kalian ini udah terkenal, gimana sih bisa terkenal gitu kan? Aduh, kita nih apa nih? Aduh, gitu kan? Apa di sini? Apalah. Gitu. Maaf ya, ini 2 artis famous yang sangat-sangat famous sih. Apa ya? Jadi dulu tuh Kak, waktu itu Kanza belum tahu yang namanya apa sih Kak, dunia kayak per video-video. JJ duluan Kak. Jadi awalnya Udah aku duluan aja. Udah aku aja duluan. Duluan lah. Enggak apa-apa. awal masuk di sini Kak, JJ nggak famous sih Kak, JJ lebih pangling sama anak nih Kak. Soalnya JJ lagi ngukur baju Kak, mengambil baju masuk ke dalam musola kan Kak. Tiba-tiba dia masuk dengan keluarganya yang satu rombongan, dia pakai jilbab warna biru, abu Kak. Terus ngejreng. Enggak Karena dulu Kanza nggak tahu Kak, kalau kan di situ peraturannya boleh tiga jilbab hitam. Terus Kanza nggak tahu Kak, dulu tuh boleh pakai jilbab warna kan Kak. Terus karena Kanza agak melanggar peraturan Kak, ya udah Kanza Baru masuk dan melanggar dia Kak, tapi ukurannya XL Kak. Panjangnya itu katanya itu bukan XL lagi Kak, double XL Kak. Jumbo nggak sih? Mana ada double XL? Terus semuanya Makin ngeliat ke kamu sini, tuh kayak makin ke sana, makin ke sini, udah S aja jilbabnya. ya. Dulu dia tuh kayak cantik imut gitu loh kan Kak, pasti kan kayak Masya Allah cantiknya beliau ini gitu kan Kak. Jadi tapi ternyata Kak, tunggu dulu, pas ditengok Kak sampai hampir amit-amit malahan nengoknya Kak. Ya, emang sekarang tuh iya sih. Dulu Ngelunjak banget. dulu aku kira kalian alim-alim, ternyata enggak, ternyata ya. Dan dulu pertama kali Kanza ngeliat dia Kak, dia tuh kan wajahnya putih, bersih, kayak gitu lah kan Kak. Rajin tahajud. Enggak Pokoknya tahu gitu, dia Kak. Kak, soalnya dia enggak tahu diri JJ sebelah Kak. Terus Dia hanya Kanza melihat juga, dari luar, Kak. Kanza juga nggak tahu kalau dia berasal dari Tanah Datar kan Kak. Dan pokoknya kami alhamdulillah Kak sama Kabupaten Tanah Datar Kak. Terus kalian langsung jeng gitu kamu. Kami waktu itu Awalnya belum orang kenal Kak. tua kami komunikasi karena keranjang sabun Kak. JJ enggak Iya, bawa Kak. dulu Kak, JJ bawa pouch gitu Kak. Terus disaranin sama nenek dia Kak. Beli yang ada lubang-lubang ya biar airnya enggak numpuk kata neneknya Kak. Kanza kira Kanza bakalan satu asrama sama dia Kak. Ternyata Kanza di asrama yang 5 lantai dan dia baru alhamdulillah. Aku yang 5 ya. Kalian masih aman 4. Ini lagi 1. Tapi kan Kak, kalau di asrama itu kayaknya lebih enak yang bagian atas nggak sih Kak? Lanjut. Kayak pemandangannya bagus. Pemandangannya bagus, Akhirnya nggak bagus. Ya. Oke, ini Bagus sih, tapi sekarang kan udah. Ya, sekarang semenjak air bakpan dimatikan, setelah itu barulah Kak air kita always hidup ya Kak. Gimana kalau kita lanjut bahas buku aja lagi Kak? Oh iya Kak. Aja nggak ada cerita belok lagi ke jalan yang lurus, gitu kan? Kita istiqomah Kak. Ya. Baru kemarin PH Tauhid Kak. Istiqomah lurus Kak. Oke. Yang pertama apa ya? Aku penasaran sama bab yang pertama. Kalian udah baca kan yang bab pertamanya? Udah Kak. Nah, di situ menceritakan tentang ras kan. Ras nih apa ya? Bilal ini termasuk ras berkulit hitam kan? Nah, negro ya? Iya. Oh iya, negro kan. Bisa nggak kalian ceritain kenapa sih ras kulit hitam nih dijadiin budak dulunya? Oke Kak, jadi berawal dari Bilal ini lahir dari seorang
budak juga kak. Sebelumnya orang tua Bilal ini juga budak kak, ibunya kak. Kemudian dia lahir di keluarga Habasyah kak. Kan jadi kan ceritanya kita nih Bilal sekarang kan. Dan Bilal itu juga salah satu dari ras negro. Gimana sih biografi Bilal tuh? Aku tuh juga pengen tahu. Nggak setahu itu sih tentang Bilal. Jadi gimana sih? Ya, sekedar menjelaskan Ya, dikit gitu. gimana sih Bilal tuh biografinya? Ya, menurut kalian gitu. Bilal tuh ceritain ya gimana dia lahir atau Ya ke orang tuanya ya, mungkin. Jadi kan Kak, dia tuh terlahir dari keturunan Habasyah. Habasyah, Ethiopia. ya, Ethiopia. Habasyah, Ethiopia dan Abisinia. Lalu si Bilal ini dilahirnya di Sarat Kak. Terus nama ayahnya Nama ayahnya itu adalah Rabbah kak. Kemudian ya kak. Kemudian dia lahir dari ibu yang bernama Hamamah kak. Dia ini kan keturunan ras negro kak. Ras negro ini berciri-ciri dia tinggi kak, berkulit hitam kak, Rambutnya tebal, Kak. Ke orang Afrika gitu ya? terus Aku suka loh rambut tebal. terus bertubuh tinggi kak. Kemudian dia ini mereka juga agak sedikit membungkuk seperti pundak Pundak unta, unta, Kak. Kak. Pelajaran IPA-nya kifosis. Bilal tuh pinggang. Iya, kan Alias encok. dulu tuh kan budak ngangkat-ngangkat barang kan. Makanya pundaknya iya. Ya enak lah kulit putih kan jalannya gini-gini terus kan naik dagu ya kan. Naik dagu ya kan. Kalau ya kulit hitam pasti disuruh bawa ini. Kalau aku tuh pasti udah disuruh. Tapi katanya kan Kak, kalau di bangsa Arabnya atau di tempat Arab nih Kak, kalau budak itu diperlakukan seperti manusia, seperti kemanusiaan Kak, tidak diperlakukan seperti hewan. Terus katanya kan Kak, kalau budak itu tidak boleh dicambuk, disiksa, terus juga nggak boleh diperlakukan seperti hewan Kak. Kalau mereka tuannya si budak ini Kak sempat membunuh budak ini Kak, dia bisa mendapatkan hukumannya agak berat gitu loh Kak. bukan agak memang berat kak. Kalau di Arab. Iya. Kalau di tempat lain ada nggak aturannya yang lain? Kalau bangsa Yunani ya kalau nggak salah, bangsa Yunani ini memperlakukan budak ya sangat-sangat seperti hewan, dipukul, dicambuk, bahkan ada yang dibunuh. Tapi kalau dalam Arab mereka masih diperlakukan Seperti kemanusiaan. manusia. Aku ngira kan budak tuh kan kayak tersiksa kali lah kita kayak hewan gitu. Masa dia disuruh ya kayak disuruh aja gitu. Angkat ini gitu. Yang pastinya kalau orang terdengar kata budak kak dengan nada yang merendah itu kayak merendahkan, kayak menyisihkan, kayak nggak suka aja pandangannya tentang seorang budak gitu kak. Jadi orang tuh kayak benci kali gitu ya sama budak tuh. Berarti Bilal ini termasuk budak dulunya ya? Budak dulunya kak. Nah, dari budak tuh kayak aku penasaran gimana sih cerita Bilal ini kayak kisah-kisahnya dari dia apa gitu. Dari sebelum dia jadi muazzin misalnya, kok bisa sih budak jadi muazzin gitu. Muazzin. Azin kak. Yang azan itu loh kak. Muazzin. Ya. Ya, muazzin. Jadi awalnya tuh gini kak, saat dia menjadi budak memang diperlakukan seperti budak, selayaknya budak gitu kak. Kemudian dia Berarti dia dapat ini. Dapat apa? Tuannya yang agak merah. Terus katanya si Bilal ini dibebaskan atau dimerdekakan oleh Abu Bakar. As-Siddiq kak. Yang sahabat Nabi itu ya. Iya. Pokoknya saking berbaktinya si Bilal ini terhadap si Abu Bakar, lalu dia juga berbakti kepada Rasulullah ya Iya. Zee. Pokoknya intinya si Dia mengikuti, dia mempercayai bahwa Rasulullah itu yang benar gitu kak. Jadi percaya banget ya. Dia. Itu yang Abu Bakar yang Iya. itu ya. Yang percaya Itu pas itu yang dimerdekain pas Bilal lempit batu atau apa sih? Ya itu dia Iya, mereka itu pas ke batu kan. Kalau nggak salah, iya kan? Yang itu Iya. kan? pokoknya waktu itu Bilal itu diimpit batu yang sangat besar Kak. Udah gepeng. Enggak gepeng. Alhamdulillah Allah memberi kenikmatan kepada Bilal mungkin Iya. Kak. Terus Wallahu a'lam ya Siapa Kak. tahu nanti Bilalnya pas lagi diimpit kak, dia punya elemen kekuatan untuk mendorong batu gitu kayak. Ya kali. Jadi avatar. Avatar versi Bilal. Si Bilal nih kan
habis digituin kan, habis sudah diselamatin, dia berbakti nggak sama Rasulullah? Udah diselamatin, udah dijagain, dia berbakti nggak gitu? Jelas berbakti Pokoknya setelah mereka dimerdekakan ya Je, pokoknya Bilal ini selalu berbakti kepada Rasulullah. Terus yang menyuruh memerdekakan Bilal ini adalah Nabi Muhammad. Berarti sebelumnya Bilal tuh belum tahu Nabi Muhammad. Belum tahu Kak. Pokoknya dulu Bilal itu tidak memeluk agama Islam, dan Bilal ini alhamdulillah orang pertama kali yang memeluk agama Islam. Ya, Je? Termasuk orang-orang pertama yang memasuki agama Islam Kak. Berarti dia yang termasuk yang pertama gitu. Jadi kan berarti sebelumnya agama Bilal ateis. Kalau dulu mereka kan Ngikut-ngikut tuanya nggak sih Kak? Tuhan sebelumnya ya kan karena waktu dia mereka jadi tidak budak memikirkan gitu, Kak. agama Kak, karena mereka dulu budak yang disuruh, dicambuk, pokoknya selayaknya budak lah Kak. Terus kok bisa sih jadi muadzin sekarang? Ya, kan? kok bisa? Ceritain dong yang pas pertama kali azan ya. Kan katanya dia muazin tuh. Gimana sih asal masalah azan gitu kan? Kok bisa ada azan? Azan tuh dari siapa sih ketemunya? Apa dari Rasulullah yang bikin kalimat azan gitu kan? Terus ada nggak sih yang siapa sih sahabat Nabi yang diajarin juga itu gak sih? Azannya yang pertama baru sampaikan ke Bilal kalau nggak salah ya. Oh ya ada itu. Dia tuh mendapat hidayah Ya. dari mimpi katanya. Tapi gimana sih ceritanya gitu kan? Ya. Jadi kan Kak, waktu itu ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdul bin Zaid Kak. Abdul bin Zaid nih waktu itu ikut kayak musyawarah. Abdul bin Zaid atau Zaid bin Abdullah nih? Oh iya. Abdullah bin Zaid ya? Zaid bin Abdullah. Zaid bin Abdullah. Abdullah iya. bin Zaid. Zaid bin Abdullah, Abdul bin Zaid. Iya. Abdullah bin Zaid nggak sih Kak? Ya Abdullah bin Zaid kan mas. Abdullah bin Zaid nih Abdullah bin Zaid ini mengikuti kayak musyawarah gitu kalau Kak bersama Rasulullah. Saking setianya Kak Abdullah bin Zaid ini kepada Rasulullah Kak. Waktu itu Dia memikirkan Rasulullah terus Kak, sampai-sampai dia pulang ke rumah Kak. Karena dia memikirkan Rasulullah Kak, dia disuruh makan sama keluarganya, dia bilang dia nggak mau makan Kak. Dia khawatir dengan keadaan Rasulullah sekarang yang memikirkan tentang azan, tentang panggilan sholat ini Kak. Beliau ini karena saking khawatirnya Kak, beliau tertidur Kak dengan tidak makan gitu Kak. Saat tertidur itu beliau bermimpi Kak tentang ada seseorang yang datang membawa lonceng Kak. Dia bergamis hitam dan bertubuh tinggi. bergamis hijau. Oh ya, hijau, berkulit hitam. Pokoknya waktu itu beliau membawa kayak lonceng gitu Kak. Terus si Zaid Abdullah bin Zaid ini bertanya Kak, beliau bertanya gini Kak, apakah kamu menjual lonceng itu? Kemudian orang yang bergamis hijau tadi menjawab Kak, bukan menjawab, lebih tepatnya dia bertanya balik Kak, apakah kamu ingin membelinya gitu Kak. Kemudian Abdullah bin Zaid berjawab Kak, terus dia Abdullah bin Zaid bilang Kak, kalau ini tuh untuk memanggil umat Islam untuk sholat ya. Kemudian yang bergamis hijau tadi Kak menyarankan Kak, aku punya usulan yang lebih baik gitu Kak. Dia Seperti berpendapat azan yang berkumandang pada saat saat ini itu. Kak. Aku kan, kalian juga belajar SKI kan. Nah, aku kan udah masuk nih ke pelajaran azan tuh. Ada yang ngusulin pakai lonceng. Lonceng tuh Nasrani ya? Ya. Ditirakin aja. Dia pakai api. Kan itu ditolak-tolak terus ya sih kan. Ada yang ditirakin aja. Ya, diteriak-teriakin aja. Woi sholat lagi kayak gitu kan. Terus ya kayak di situ tuh Masih timbul perselisihan gitu kan. terus makanya ditunda nggak sih pas perkumpulan situ tuh sama Nabi Muhammad juga kan? Iya Kak. Ya, makanya ditunda pengobesannya. Terus dia ya yang diajarin azan. Siapa? Abdullah bin Zaid. Iya, sebelumnya Abdullah bin Zaid itu kan saat bermimpi Kak, orang yang bergamis hitam tadi itu mengatakan Kak, Hijau. iya hijau. berkulit hitam Kak, lupa Iya. Kak. Jadinya bergamis hitam berkulit hijau pula kan. Itu hijau. Iya. Huluk Iya. dia nanti kan. Kebanyakan nonton Huluk nih Kak. Dalam mimpinya orang ini berkata Kak, apa? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah Kak. Kok mati sholatnya nggak ada? Kan itu ya koma. Oh, iya ya. Kalau Iya. untuk mati sholahnya Kak, Iya, itu.
dalam buku ini nggak ada dijelaskan kak. Ya kak. Kan sekarang kita sedang menceritakan azan kak, mengumandangkan azan kak. Berarti yang kalau nggak salah sih malaikat yang ngajarinnya. Jadi kalau mati sholat nih baru ada gitu. Pokoknya kalau mati sholani dimasukkan dalam iqomah ya kan Je, dimasukkan dalam iqomah kak. Nah tunggu kak, setelah orang tadi membacakan itu kak, kemudian dia duduk sejenak kak, bentar aja kak, sekitar beberapa menit kak, kemudian dia berdiri lagi, terus mengumandangkan iqomah kak. Makanya dalam iqomah itu dimasukkan qad qamati shalah kak. Terus as-sholatu khairum minan naum yang kayak salat subuh itu gimana? Itu setelah setelah Abdullah bin Zaid itu bangun, kemudian dia menceritakan itu kepada Rasulullah kak. Setelah itu siapa Abdul Al-Faruq gitu kak. Dia juga bermimpi hal yang sama kak. Lalu beliau menceritakan juga kepada Rasulullah kak. Kemudian Rasulullah menjawab kak, sampaikan ini kepada Bilal kak. Kenapa harus bilang? Karena Rasulullah Bilal mempercayai gitu kak. kan Bilal itu keturunan dari Negro kak. Negro ini tuh mereka tuh kayak suara mereka tuh bagus Lantang, kak, besar, bagus. merdu kak. Makanya Bilal ini yang dipercayai, Bilal ini yang menyampaikan azan tersebut kak. Lalu kalau nggak salah kak, di dalam buku ini dijelaskan kak, kalau Bilal ini dibawa ke atas Ka'bah kak. Setelah itu bangsa Yunani ya, bangsa-bangsa Yunani itu bertanya kak, dari mana mereka masuk kak? Ya kenapa harus dia gitu kak? Ya kan dia budak gitu kan. Padahal dia seorang budak yang sangat rendah kak. Terus tiba-tiba orang heran kok bisa dia mengumandangkan azan kak. Di atas Ka'bah lebih tepatnya kak. Sedangkan orang-orang belum pernah ada yang pernah naik ke atas Ka'bah kak. Jadi dulu tuh nggak boleh. Nggak boleh kak. Dia Bilal ini adalah orang pertama yang naik ke atas Ka'bah kak. Wih, Kece kak. ya dapat tiket masuk. Wah nggak tahu sih kak. Bayar. Jalur langit. Nggak ada bayar, itu tiket gratis dikasih itu. Jadi kalau Bilal suaranya bagus berarti budak-budak dari Negro yang lain suaranya juga bagus. Bisa dibilang iya sih. Tapi mereka kurang suka namanya seni. Contohnya kayak nari seperti itu. Tapi mereka lebih Mencolok ke unggulan musik. kepada musik kak. Vokal gitu kak. Kalau nggak salah, iya sih dulu tuh kayak lebih ke nari ya kan. Ya kayak film-film Arab dulu tuh kebanyakan nari nggak sih kan? Kenapa dulu nggak ada Felicity? Iya, jangan dong. Jadi kan jadi Kebayang dulu ada Felicity. jangan dong ada velocity. Tapi versi halal. What is halal? Terserah lah kak. Ya. Nah lanjut lah. Jadi kan dia udah diangkat menjadi muazin, udah ngumandangin azan, udah mendapatkan tahta setinggi-tingginya gitu kan. Dia tuh sama dulu apa namanya tuh? Sama majikannya. Dia sakit majikannya? hati gak sih sekarang? Itu loh majikannya. Kalau budak pasti ada majikannya kan? Iya nggak sih? Iya di fikih tuh majikan ada yang baik, ada yang jahat. Ya itu. Kan dulu kan dia dijahat-jahatin tuh sama Ya majikannya. berarti dia dapat majikan jahat. Ya, sekarang dia sakit hati nggak sama majikannya? Kalau masalah sakit hati itu, Pasti sakit hati banget sih. iya kak. Tapi Pasti dia sakit hati. Tapi dia tidak memperlihatkannya kepada orang-orang gitu. Dia Karena tuh dia orangnya sabar. bukan Bukan tipe pendendam ya orang yang kak. pendendam kayak Kanza kak. Sama aja. Enggak, itulah ya kan. Bilal tuh orangnya sabar. Terus Nggak cepat ngedua rotaknya gitu kak, kayak nggak pemarah ya kan, nggak langsung ngeluarin isi hatinya ya kan. Iya kan Jeh? menjaga mulut gitu kak, menjaga Nggak mata langsung, gitu kak. apa ya, nggak asal ceplos aja gitu kan. Ya kan, aduh capek tangan aku nih. Aduh. Pokoknya apa itu kak? Pokoknya Bilal itu tidak memiliki sifat dendam kak. Terus dalam hadis juga dijelasin kan kak? Ya sifat dendam ya kan. Ya kak, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah ya. Iya Rasulullah. Rasulullah lalu beliau menjawab kak, jangan gampang marah. Nah, tak dong. Taudab fardada mirara. Kola la taudab. Maka janganlah gampang marah. Jangan marah-marah. Kan yang latak tuh lakul jannah ya. Alhamdulillah kak, Kanza memiliki sifat yang sangat alhamdulillah kak. Hidayah dari Allah kak. Bersabar. Paket ember nggak muat sini. Ada ember. Gak Butuh ada. klasik sekarang. Takpan aja kak. Bakpan. Ih, kebanyakan kali itu. Lanjut kak. Oke, kita lanjut kak. Haus? Iya. Nggak puasa kamu dah. Haus? Oke, ya haus ya.
Ya, boleh. Haus. Mokel. Ih, puasa ya? Enggak. Alhamdulillah ya. Puasa. Anak Enggak mungkin puasa kan buat dabai tadi. Aduh, kebuka Coki. Oke, gimana kalau Kak Gia, Azra sama JJ boleh minum aja dulu aja. Kamu puasa? Masya Allah. Alhamdulillah puasa. Soalnya Nanti kita bersoda nanti kalau kita minum dulu. Di depan antum apalagi kan. Ya udahlah, skip aja dulu. Giur dia nanti. oke, kita lanjut sama pembahasan buku saja, Kak. Sembunyi aja. Ya. Nah, jadi jangan dong. Es kelapa Nanti tadi batuk. kak. Es kelapa tadi kak. Dicebrian sama enggak? Oke, gimana kalau es kelapa aja? Pagi nanti gak mau tahu. Insya Allah. Kalau enggak itu aja. Makan dabai kita. Dabai aja kak. Tadi JJ beli 30.000 kak. Iya. Ya yang kuah kacang, kuah biasa sama campur kak. Oke, jangan lupa kasih aku aja. Oke guys, sekarang dabai itu lagi viral. Oke, kita lanjut. Bagi kalian yang nggak tahu dabai, masuklah ke Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabe. Maka kalian akan tahu dabai itu apa. Dabai itu adalah nama orang penjualnya, guys. Dipanggil dabai karena bernama Bayu penjualnya dan dipanggil Udah. Jadi dabai. Ya, Dabayu, guys. Oh iya ada Bayu. Dabayu. Jadi dabai itu kayak bakso gitu lah, guys. Bakso dikasih kuah kacang dan bisa juga dikasih seperti bakso pada umumnya. Kita lanjut ke Bilal aja. Pasti setiap manusia itu bakal meninggal kan. Jadi setelah Rasulullah wafat tuh, Bilal masih azan gak? Ntar, aku salpok sama buku mereka. Saking sukanya mereka sama Bilal. Kami tandain. Ditandain ya nih. Nih pas bagian apa ini? Sumpah ditandain saking sukanya sama Bilal. Ini bagian ras. Ras ditandain juga. Ya Allah. Jadi gini kak. Banget ya. Salpokan kak. Alhamdulillah kami kayak suka banget gitu loh, Kak. Alhamdulillah kami baca gini. Ini nggak ada karena nggak ada sticky note ya. Apa pembatas buku? Ya pembatas buku yang lain jadi kami terpaksa memakai. Nah, ini jongkok gak sih? Mana ada ini Jimin? Pak Jimin. Ya, saking sukanya. Oke, jadi kalau aku sih agak salut sama Bilal ya. Aku nggak salfok sama yang lain BTS. Oke, lanjut next sama cerita kita, Kak. Lanjut. Dia masih lanjutin azan gak abis Rasulullah meninggal? Jadi Bilal ini setelah Rasulullah meninggal saat masa kekhalifannya itu diganti, Rasulullah Bilal ini berhenti untuk menjadi muazin, ya kan? Karena saking cintanya beliau terhadap Rasulullah, biasanya Bilal yang membangunkan Rasulullah untuk sholat. Tapi Boleh nggak sih? sekarang semenjak Rasulullah telah wafat dan ya kayak gitulah Kak, dia agak sedikit sedih sekarang. Ya, Waktu itu dia pernah ikut azan Kak, tapi dia berhenti di tengah-tengah. karena dia mengingat kembali Rasulullah gitu kan. Nangis Saking- pasti. Nangis Iya, banget saking berderai-derai gitu kan. cintanya beliau kepada Rasulullah. Semoga kita bisa menjadi seperti Bilal ya Kak. Menjadi seperti Bilal yang sangat-sangat cinta terhadap Rasulullah. Lumayan seru ya Bilal nih. Seru banget. Kalau menurut Kanza Kak, boleh dari aku aja ya? Boleh. Kalau menurut dari Kanza Kak, yang paling asik itu pada saat Bilal ingin meninggal dan diratapi. Ajalnya menjelang gitu. Kapan tuh? Waktu itu di sini kurang dijelasin ya, tapi yang intinya di sini tuh Sebelum di ajalnya salah- datang. Ya, di salah satu bab buku ini, sifat-sifat Bilal, bab ke-6, di situ dijelaskan betapa seorang istri mencintai suaminya. Tapi di sini juga dijelasin Kak, kalau si Bilal ini hampir menampar istrinya Kak. Kak penasaran nggak Kak sama bagian itu Kak? Boleh. Boleh, KDRT itu namanya. Ya Kak, jadi kan Kak, waktu itu Bilal pernah hampir menampar istrinya Kak. Jadi Hampir kak, hampir. ya Kak, kayak gini Kak, pengen. Aduh, Ini yo loh. Itu aduh, mangkok. Yo ke dah. Sakit ya tuh. Jadi kan Kak, dulu Bilal ini dikasih oleh Rasulullah hadis-hadis Kak. Dan istrinya pun ini waktu pada suatu saat meremehkan ya Kak ya. Meremehkan si Bilal Kak. Ya kan Jay? Iya. Meremehkan Kak. Setelah itu Bilal hampir menampar pipi istrinya, tetapi Bilal keluar rumah dengan wajah yang kusam dan
menyebabkan hati yang buram, Kak. Setelah itu Bilal berjalan, tidak tahu ya Kak, di buku ini dijelaskan kemana arahnya, Kak. Tetapi waktu itu Bilal bertemu dengan Rasulullah dan Bilal pun bercerita kepada Rasulullah, Kak. Lalu Rasulullah mengantar Bilal ke rumah. Setelah itu Kak, setelah mengantar Kak, ya Kak, menghantar, Rasulullah pun berbicara kepada istrinya, Kak. Kenapa? Oh, dia bilang Kak. Di Indo dia kurang Kak, makanya kata mengantar dan menghantar itu berbeda. Iya, Kak. Nanti kata silahkan tuh pakai H dipakai, padahal di Indo silakan. Ya Kak, jadi di sini juga dituliskan ada kekurangannya Kak. Namanya juga manusiawi ya Kak. Manusia. Ya, menurut Jadi gimana sih? Jadi ya pastikan kalian udah baca nih buku kan. Pasti ada kisah menarik. Nah kalau Kanza kisah menariknya kan tuh pasti yang lakukan KDRT. Nah kalau JJ gimana? Tadi udah kita bahas kayaknya nih Kak. Pas siapa namanya Abdullah bin Zaid ini bermimpi Kak, itu paling terpikir dah tak dia terus Kak. Wow, kayak luar gitu Kak. Tapi kita nggak tahu ya Kak siapa mereka karena di sini nggak dijelasin. Bukan mereka, siapa dia? Karena dia satu orang. Ya. Itu kalau di kitab SKI aku baca ya. Malaikat ya. Allah. Ya, malaikat. Yang Semoga membawa kita lonceng-lonceng tuh Kak. Ya Kak, semoga kita bisa dapat mimpi bertemu dengan Rasulullah. Amin. Amin. Lanjut Kak, ya maaf yang lanjut ya Kak ya Kak. Kita nih udah bahas nih buku Ya. Bilal bin Rabah yang bakal divestin Kanza terbaru gitu kan. Iya. Jadi apa nih hikmahnya habis baca nih buku? Iya, pasti kalau kita baca buku Ada hikmahnya. Nah, apa hikmahnya? Ada pesan moralnya kan? Apakah kalian tahu pesan moralnya apa? Dari itu semua hikmahnya? cerita dari buku Ya. Bilal bin. Rabah. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kita tidak boleh memandang fisik terlebih dahulu Kak. Jangan memandang ras, kulitnya, pendeknya. Bahkan Bilal pun yang sudah tinggi karena kulitnya yang hitam dan kasar. Pasti Kak. banyak dicacek, dimaki-maki gitu Iya, Kak. Terus Kak, orang-orang dilihat dari sekarang aja Kak, orang-orang nggak boleh apa ya Kak, setiap orang tuh punya batasan gitu Kak. Mereka tuh punya hak atas diri mereka juga punya kewajiban gitu Kak. Nggak boleh orang lain campur tangan atas diri mereka Kak. Iya Kak, jadi sebenarnya karena dulu belum ada yang namanya HAM Kak, tapi hak asasi hak asasi manusia Kak. makhluk Mars. Ya, itu JJ aja ya. Ya. Ya nggak apa-apa. Kami alhamdulillah bertiga dari bumi. Kita emang dari bumi, nggak kayak namanya. Ya, aku dari surga. Jadi yang itu nggak sih yang slepeu ya kan? Ya kan, slepeu ya kan? Berikut barusan yang Kak bilang tuh termasuk salah satu mencacek Kak, nggak boleh. Iya, ini nih alias Umayyah bin Khalaf. Aduh, udah jam berapa nih ya Allah? Udah jam berapa ya Ini udah jam sekarang berapa ya? ya? Ini udah Oh iya, aduh. udah mau Panggilan hitung apa mundur. tuh bentar? Panggilan itu Itu salah mundur. ya. Nanti mami-mami di asrama marah. Rar, Ah, kan? terlalu lucu, terlalu cute. Rarar kasur tampak di luar Kak. Jadi kayaknya podcast kita sampai di sini dulu aja. Nanti mami-mami kalian tuh pada rar. Tapi makasih ya udah Kak. Ya makasih ya Kak udah ngundang kami berdua. Terima kasih juga ya Ya. udah mau jadi narasumber kami. Pokoknya kalau kami suka ikut podcast ini tuh karena menceritakan tentang Menarik sahabat banget. Nabi Kak Bilal. Ya, dari dulu kita cuma tahu Bilal cuman Muazin pertama. Orang yang azan aja Kak. ya orang azan aja. Ternyata dari sini nih kita udah tahu dari cerita. Asal blok lagi. Masuk ke pelosok-pelosoknya lagi kan. Itu di ujungnya udah tahu. Ya kita lebih mendalami sih Kak gimana kehidupan Bilal, gimana harus ras dia, gimana keturunan dia. Makasih ya Kak, kami mengucapkan banyak terima maaf. kasih. Ya kami juga makasih ya udah mau jadi narasumber kami. Kami terima kasih juga telah mengundang kami. Maaf ya. Maaf Kak, karena kebanyakan banyak kesalahan. Intinya seperti itu Kak. Kami memohon maaf Kak. Baiklah, mungkin sampai di sini aja dulu podcast kami. Felicity dulu. Udah. Nggak apa-apa kita Felicity, tapi Felicity kita versi sahabat literasi. Mungkin di sini sampai sini aja dulu podcast kami. Silakan Anda berpamitan.
pamitan bareng aja yuk. Iya. Ya. Oke, guys. Jadi sampai di sini aja dulu podcast kami pada hari ini. Oke, sekian dan Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, canggung sih.